Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap sehat, menikmati berkat Tuhan dalam segala situasi. Jumpa lagi di hari yang baru, hari ini hari Rabu, 9 Februari 2022. Seperti biasa dari Bukit Sion, Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong, memimpin, mengajar, agar kami dikuatkan, dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan, untuk kami terus-menerus membarui diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul renungan Mengikut Yesus yang terpenting. Mengikut Yesus yang terpenting. Mungkin bagi kita masing-masing, hal yang terpenting itu bisa berbeda-beda. Tentu bagi orang yang lapar, yang terpenting adalah makanan. Bagi orang haus, yang terpenting adalah minuman. Bagi orang yang telanjang, yang terpenting adalah pakaian. Dan macam-macam yang lain. Orang bisa berbeda-beda. Nah, dalam bacaan kita mendengar, kita membaca seorang pemungut cukai bernama Lewi atau juga disebut Matius. Pemungut cukai dianggap oleh bangsanya sendiri sebagai pengkhianat bangsa, karena mereka mau dipakai oleh penjajah Roma untuk memungut pajak dari orang Yahudi, teman sebangsa mereka sendiri. Dan pemungut cukai umumnya adalah orang yang kaya. Dan itu kita bisa ketahui karena ketika Lewi atau Matius sudah dipanggil oleh Yesus, ia mengadakan perjamuan besar di rumahnya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah ketika Tuhan Yesus memanggil Lewi atau Matius si pemungut cukai, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku."
Ayat 28 berkata, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Meninggalkan segala sesuatu, itu artinya terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang memberinya kekayaan. Tetapi ia tinggalkan kekayaan itu dan memutuskan untuk mengikuti Yesus. Apa makna dari hal ini? Kalau Lewi merasakan kebahagiaan dari pekerjaan yang memberinya kekayaan, maka untuk apa dia mengikuti Yesus? Tapi dari caranya dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, menunjukkan atau bisa membuktikan bagi kita bahwa sesungguhnya Lewi sendiri walaupun dia kaya, tapi kekayaannya tidak membawa kebahagiaan yang dicari, yang didamba oleh seluruh umat manusia. Sehingga ia rela meninggalkan segala sesuatunya untuk sesuatu yang lebih menjanjikan, untuk sesuatu yang lebih membahagiakan, yang tentu saja kemungkinan besar adalah ia sudah mendengarkan tentang Yesus. Kisah tentang Yesus yang menyembuhkan, yang mengajar, yang mengusir roh jahat, sudah ia dengarkan. Sehingga ketika tawaran untuk mengikuti Yesus itu datang dari Yesus sendiri, ia tanpa pikir panjang, ia segera meninggalkan pekerjaannya dan pekerjaan yang memberinya kekayaan. Itu juga bisa kita kaitkan ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus. Ketika Petrus, Yohanes dan Yakobus dan teman-temannya yang lain sudah mendapatkan ikan yang mereka cari sebagai nelayan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, di ayat 11 dikatakan, sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Segala sesuatu yang selama ini mereka cari, mereka tinggalkan. Yesus adalah jawaban bagi mereka. Bukan ikan, bukan kekayaan bagi Lewi. Yesus adalah jawaban. Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari Prancis, mengatakan, ada satu ruang kosong dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun, tetapi hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Ada ruang kosong dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ruang kosong inilah yang tidak terpenuhi pada diri banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah ini. Yesuslah jawaban. Yesuslah yang dicari, yang dirindukan oleh setiap insan. Karena di dalam dialah ada terjamin kebahagiaan kekal selama-lamanya. Dia datang ke dunia untuk mencari manusia berdosa, untuk ia selamatkan, untuk ia pulihkan, untuk ia isi kekosongan dalam dirinya, memberinya kebahagiaan, sekalipun penderitaan dunia diizinkan olehnya untuk dinikmati oleh para pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mengikuti Yesus adalah yang terpenting di atas segalanya. Harta bukanlah jawaban, dan Lewi sudah membuktikannya.
Ikan atau apa yang dicari oleh manusia bukanlah jawaban, sebagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah membuktikannya. Tapi Yesuslah jawaban. Hanya Dia yang mampu mengisi ruang kosong dalam diri setiap orang, memberi kebahagiaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memperingatkan kami bahwa Yesuslah yang terpenting. Mengikuti Dia dalam segala situasi adalah yang terpenting. Kiranya kami makin digerakkan untuk rela kehilangan apapun demi mengikuti Yesus. Rela meninggalkan apapun untuk mengikuti Yesus. Karena apapun yang kami miliki tidak akan melebihi apa yang ada pada diri Yesus. Terpujilah Tuhan. Berkati negara kami bersama negara-negara di dunia yang terus berjuang melawan pandemi COVID. Berkati pemerintah kami, beri kesehatan, kekuatan. Berkati sama kami yang dilanda musibah, kemiskinan, penderitaan dalam berbagai bentuk. Berkati yang sakit, pulihkan mereka. Yang berduka dihiburkan selalu. Yang bergumul diberi kekuatan. Berkati kami masing-masing dalam tanggung jawab, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tempat tugas, di mana saja. Segala doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.